Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Fitan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian seperti biasa juga untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup jadi untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan mengupdate informasi tentang bagaimana cara menciptakan keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Jadi P-Network ini seringkali diperdebatkan terkait potensinya di dunia blockchain dan pengaruhnya secara global. Dalam pembahasan ini ada klaim bahwa P-Network itu adalah bagian dari Stanford University, sebuah institusi ternama yang telah melahirkan banyak ilmuwan dan inovator yang membentuk perusahaan teknologi besar seperti Google, Samsung, Uber, eBay, dan Amazon. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah P-Network benar-benar kecil dalam dunia blockchain atau justru menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar dan penting, teman-teman. Jadi kalau kita tahu bahwa Stanford University ini adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia, khususnya dalam bidang teknologi dan inovasi. Jadi universitas ini telah menjadi tempat lahirnya berbagai perusahaan besar yang mendominasi sektor teknologi. Sebagai contoh, Google yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mereka menjadi mahasiswa di Stanford kini telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kemudian ada eBay, Uber, dan Amazon itu juga didirikan oleh alumni dan ilmuwan yang memiliki keterkaitan erat dengan universitas ini, teman-teman. Kemudian selain sebagai pusat pendidikan, Stanford ini juga dikenal sebagai inkubator inovasi. Banyak penemuan dan terobosan teknologi yang pertama kali diuji coba di laboratorium Stanford sebelum kemudian dikembangkan menjadi perusahaan komersial yang sukses. Oleh karena itu menjadi bagian dari Stanford University berarti memiliki akses ke jaringan dan ekosistem yang sangat berpengaruh di dunia teknologi, teman-teman. Kemudian ada klaim bahwa P-Network juga merupakan bagian dari ekosistem Stanford University mengingat para pendirinya itu adalah alumni Stanford. Jadi kita tahu bahwa P-Network didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis yang memiliki latar belakang akademis di Stanford. Jadi hal ini memberikan kredibilitas tambahan bagi P-Network karena Stanford telah dikenal sebagai tempat kelahiran perusahaan-perusahaan teknologi besar, teman-teman. Jadi di dalam Stanford itu ada sebuah lembaga yang bernama Stanford Engineering Computer Science, teman-teman. Dan ini membernya adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang rata-rata didirikan oleh alumni dari Stanford. Jadi kalau kita melihat di sini ada Amazon, eBay. Nah, yang menariknya teman-teman, ada IBM, perusahaan komputer raksasa. Bahkan di sini kita lihat ada logo dari P-Network, teman-teman. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa P-Network adalah sebuah proyek kecil, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat salah sekali. Karena ternyata kita lihat di sini untuk P-Network ini masuk dalam ekosistem Stanford Engineering Computer Science yang di dalamnya adalah membernya adalah perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, eBay, Fujitsu, Google, IBM, dan lain-lain, teman-teman. Kemudian ada Meta dari Facebook. Nah, yang menarik yang saya soroti di sini ternyata ada tiga, teman-teman. Kalau tidak salah di sini ada tiga perusahaan yang bergerak di bidang blockchain yang bergabung bersama ekosistem Stanford ini. Jadi di sini kita lihat ada P-Network,
Kemudian ada Ripple, ini perusahaan yang mengeluarkan koin bernama XRP yang khusus menciptakan blockchain untuk transaksi keuangan antar institusi keuangan atau antar lembaga perbankan, teman-teman. Kemudian ada Stellar, ini juga sama, melayani layanan lintas batas untuk layanan jasa keuangan. Dan kita semua tahu bahwa di antara Ripple, Stellar, dan P-Network ini ada sebuah hubungan, ada benang merah, yaitu kita tahu bahwa P-Network ini memakai Stellar Consensus Protocol, teman-teman. Jadi ada sebuah pertanyaan, apakah keberadaan pendiri P-Network di Stanford ini cukup untuk menganggap bahwa P-Network sebagai bagian dari kelompok besar perusahaan seperti Google, Samsung, Uber, dan lain-lain? Atau apakah P-Network masih berada di tahap awal pengembangan yang masih perlu membuktikan dirinya di dunia blockchain, teman-teman? Jadi kita tahu semua bahwa P-Network ini diklaim sebagai jaringan blockchain yang memungkinkan pengguna untuk menambang cryptocurrency dengan menggunakan perangkat seluler. Dan ini menurut saya pribadi, ini adalah sebuah penemuan yang luar biasa untuk hari ini, teman-teman. Karena dari 20.000 proyek blockchain, belum pernah ada sebuah koin itu ditambang hanya dengan menggunakan handphone, teman-teman. Dan itu pelopornya adalah Nicholas Kokalis yang berhasil menciptakan algoritma tersebut. Dan hari ini otomatis langkah dari Nicholas Kokalis, banyak sekali proyek-proyek kripto yang menjiplak dari P-Network, mulai mereka bergerak dalam hal penambangan dengan menggunakan handphone. Namun kalau kita berbicara tentang konteks blockchain, maka P-Network ini masih tergolong muda dan masih baru dibandingkan dengan pemain besar seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun kehadiran P-Network di dalam ekosistem Stanford University ini memberikan dorongan besar bagi pertumbuhannya di masa depan. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang didirikan oleh para alumni Stanford ini akan dapat membuka peluang bagi P-Network untuk menjadi pemain penting dalam dunia blockchain global, teman-teman. Jadi demikian, teman-teman, update informasi ini. Kalau kita lihat di sini, kalau ada yang menyatakan bahwa P-Network ini abal-abal, maka menurut saya lebih baik orang yang menyatakan seperti itu menyalahkan Stanford University, teman-teman. Karena kenapa sekelas Stanford University di dalam lembaganya yang bernama Stanford Engineering Computer Science kok bisa-bisanya memasukkan proyek abal-abal seperti P-Network? Itu kalau ada yang protes, teman-teman. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, keberadaan P-Network di dalam ekosistem yang di dalamnya ada Samsung, ada Ripple, kemudian ada Fujitsu, Google, dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa P-Network ini bukanlah sebuah proyek kaleng-kaleng, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi silahkan diceruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.